Dipersilakan kepada pimpinan Badan Anggaran DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Edi Baskoro Yudhoyono B.Com, MSc, untuk menyampaikan laporannya. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai hasil pembicaraan tingkat 1 pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022, Selasa 12 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua, Pimpinan, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang terhormat Saudari Menteri Keuangan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk dapat menghadiri rapat paripurna hari ini dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022, RUU P2 APBN tahun anggaran 2022. Pimpinan, para anggota, dan hadirin yang terhormat, sebelum kami menyampaikan hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI, perlu kami sampaikan bahwa laporan yang kami bacakan ini hanya mencangkup pokok-pokok hasil pembahasan RUU P2 APBN tahun anggaran 2022, sedangkan hasil pembahasan secara lengkap terdapat dalam laporan-laporan panja dalam kesimpulan pembahasan RUU P2 APBN tahun anggaran 2022, serta pendapat akhir mini fraksi secara utuh yang disampaikan di Badan Anggaran DPR RI dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. Memenuhi amanat pasal 183 dan pasal 184 Undang-Undang Nomor 17 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD MD3 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan bahwa pemerintah menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran untuk mendapatkan persetujuan. Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah oleh BPK ke DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI melalui surat Presiden nomor R besar strip 33 Pres 6 2023 tanggal 27 Juni 2023 kepada Ketua DPR RI, pemerintah mengajukan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2022, RUU P2 APBN TA 2022. Sekaligus menugaskan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah untuk membahas bersama DPR RI. Menindaklanjuti pengajuan RUU P2 APBN tahun anggaran 2022 tersebut melalui surat pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Korekku nomor T besar /478 PW besar titik 11.01 /07 2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal penugasan untuk membahas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Berdasarkan penugasan tersebut, maka Badan Anggaran DPR RI melakukan rapat dengan Kementerian Keuangan dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU P2 APBN tahun anggaran 2022. Berikut kami sampaikan proses pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU P2 APBN tahun anggaran 2022, yaitu 1.
tanggal 11 Juli 2023, Menteri Keuangan menyampaikan RUU P2 APBN tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna. 2. Tanggal 24 Agustus 2023, seluruh fraksi menyampaikan pandangan atas rancangan undang-undang tentang P2 APBN tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna. 3. Tanggal 29 Agustus 2023, pemerintah memberikan tanggapan atas pandangan fraksi terhadap RUU P2 APBN tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna. Kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja antara Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan untuk menyampaikan pokok-pokok RUU P2 APBN tahun anggaran 2022, sekaligus pembentukan panja perumus kesimpulan pembahasan RUU P2 APBN tahun anggaran 2022 dan panja draft RUU P2 APBN tahun anggaran 2022. 4. 30 Agustus hingga 1 September 2023 dialokasikan waktu untuk komisi-komisi membahas LKPP tahun 2022 dengan mitra kerjanya, untuk kemudian disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI. 5. Tanggal 1 September 2023, komisi-komisi menyampaikan hasil rapat kerja pembahasan LKPP tahun 2022 secara tertulis ke Badan Anggaran DPR RI. 6. Tanggal 4 September 2023 dilakukan rapat panja perumus kesimpulan pembahasan RUU P2 APBN tahun anggaran 2022 dan rapat panja draft RUU P2 APBN tahun anggaran 2022. 7. Tanggal 7 September 2023, Badan Anggaran DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan untuk persetujuan dan pengesahan laporan-laporan panja sebagai hasil pembahasan RUU P2 APBN tahun anggaran 2022, sekaligus penyampaian pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir fraksi atas RUU P2 APBN tahun anggaran 2022. Pimpinan, para anggota dan hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini kami hanya menyampaikan beberapa pendapat dan catatan dari pendapat mini fraksi-fraksi sebagai sikap akhir fraksinya yang disampaikan di rapat kerja Badan Anggaran DPR RI terhadap RUU P2 APBN tahun anggaran 2022 antara lain. 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi PDI Perjuangan berpendapat pemerintah harus segera menindaklanjuti 16 temuan BPK terkait permasalahan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, memastikan penyelesaiannya, mengambil tindakan penegakan hukum yang diperlukan, dan memastikan agar tidak terjadi kembali pada APBN tahun anggaran berikutnya. Selain itu, fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa pemerintah harus menindaklanjuti upaya dan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN dengan sungguh-sungguh sehingga memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pengelolaan yang efektif dan efisien, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Pelaksanaan APBN yang berkualitas tersebut harus ditunjukkan dengan belanja yang semakin produktif, tepat manfaat, tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempermudah kehidupan rakyat, memperkuat ekonomi nasional, dan tata kelola yang efisien. 2. Fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Golkar, mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem dan tata kelola perpajakan yang lebih efektif sesuai dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha agar mampu mengoptimalkan potensi perpajakan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Fraksi Partai Golkar juga meminta komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan panja sebagaimana tertuang dalam pasal 12 RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022. 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas penganggaran dan realisasi dana transfer ke daerah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di daerah dan peningkatan pencapaian indikator kesejahteraan yang lebih optimal. 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat, fraksi Partai Nasdem berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan kajian dan penelitian yang komprehensif terkait besaran saldo anggaran lebih (SAL) yang efektif dan efisien dalam menjembatani keperluan pemanfaatan anggaran tersebut sebagai fiscal buffer sekaligus memperhitungkan opportunity cost terutama bagi sisa anggaran yang dibiayai oleh utang. 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi PKB berpendapat bahwa pemerintah perlu meningkatkan value for money dalam belanjanya dan memprioritaskan anggaran yang berbasis hasil result based
sehingga setiap rupiah uang yang dikeluarkan oleh negara benar-benar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Selain itu, fraksi Partai PKB beranggapan bahwa pemerintah harus menghitung dengan sungguh-sungguh terkait kebijakan harga BBM karena pengaruhnya yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pemerintah harus membuat kebijakan energi yang terukur agar tidak menggagalkan usaha untuk penanggulangan kemiskinan. 6. Fraksi Partai Demokrat meminta agar pemerintah dapat menindaklanjuti 16 temuan dan rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan LHP BPK atas LKPP. Fraksi Partai Demokrat telah memberikan 13 rekomendasi dan 7 catatan kritis untuk mengingatkan agar dana, efisiensi, dan efektivitas program kebijakan APBN tahun berikutnya bisa menjadi lebih sehat, tepat guna, dan dapat mengurangi angka pengangguran, stunting, dan kemiskinan ekstrim, serta pelaksanaan kebijakannya berbasis keadilan dan kesejahteraan rakyat luas. Pada aspek perpajakan, agar sistem dan tata kelola diperbaiki menjadi lebih efektif. 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi PKS memberikan 26 catatan, salah satunya yaitu fraksi PKS mengingatkan pemerintah agar terus memperbaiki kinerja transparansi fiskal ke depan. Terdapat satu kriteria di pilar analisis dan manajemen risiko fiskal dalam level basic, 7 kriteria di pilar manajemen pendapatan sumber daya dalam level basic, dan 1 kriteria dalam level tidak dinilai, not assessed. 8. Fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi PAN, mendorong pemerintah untuk menyusun roadmap kebijakan utang pemerintah jangka panjang dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari utang dan memitigasi resiko yang akan terjadi. Selain itu, fraksi PAN mendorong pemerintah segera mengevaluasi efektivitas rencana definitif kebutuhan kelompok tani elektronik IRDKK dan memverifikasi petani yang belum mendapatkan subsidi pupuk. 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi PPP, meminta pemerintah agar selalu mewaspadai nilai utang yang semakin meningkat. Pemerintah harus konsisten mengendalikan pembiayaan utang melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi guna meningkatkan pendapatan dan efisiensi dari sisi belanja pemerintah, optimalisasi sumber pembiayaan kreatif, dan optimalisasi SAL untuk mengendalikan pembiayaan utang. Sidang Dewan yang terhormat, Badan Pemeriksa Keuangan BPK telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan nomor 64-I-besar-05-05-2023 tanggal 31 Mei 2023 dan telah disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 20 Juni 2023. Kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan nomor 65-I-besar-05-2023 tanggal 31 Mei 2023 dan kepada Presiden melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan nomor 63-S-05-05-2023 tanggal 31 Mei 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP. Opini WTP atas LKPP tahun 2022 tersebut merupakan capaian opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh pemerintah semenjak LKPP memperoleh opini WTP pada tahun 2016. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK atas LKPP tahun 2022, terdapat 16 temuan pemeriksaan yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, temuan-temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPP tahun 2022. Sidang Dewan yang mulia, laporan realisasi APBN tahun anggaran 2022 adalah realisasi pendapatan negara sebesar 2.635,8 triliun yang berarti 116,31% dari APBN tahun anggaran 2022 sebesar 2.266,2 triliun. Realisasi belanja negara berjumlah 3.096,3 triliun yang berarti mencapai 99,67% dari APBN tahun anggaran 2022 sebesar 3.106,4 triliun.
Berdasarkan realisasi pendapatan negara yang dibandingkan dengan belanja negara, maka terdapat defisit anggaran yang berjumlah 460,4 triliun yang berarti mencapai 54,80% dari APBN tahun anggaran 2022 sebesar 840,2 triliun. Realisasi pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjumlah 590,9 triliun yang berarti 70,34% dari APBN tahun anggaran 2022 sebesar 840,2 triliun. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran silpa sebesar 135,5 triliun. Berdasarkan neraca per 31 Desember 2022, jumlah aset sebesar 12.325,5 triliun. Jumlah kewajiban sebesar 8.920,6 triliun dan jumlah ekuitas sebesar 3.404,9 triliun. Catatan atas laporan keuangan (CALK) menyajikan informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CALK diungkapkan penjelasan pos-pos laporan keuangan terkait laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai atas LKPP. Sidang Dewan yang terhormat, untuk menindaklanjuti 16 temuan Badan Pemeriksa Keuangan, maka berdasarkan rekomendasi BPK dan DPR RI, pemerintah akan melakukan langkah-langkah antara lain. 1. Melakukan koordinasi dan pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022 dan hasil review transparansi fiskal. 2. Memperbaiki tata kelola anggaran pendapatan dan belanja negara, kementerian, lembaga melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pendampingan kepada kementerian lembaga yang laporan keuangannya belum mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian. 3. Melanjutkan penyempurnaan regulasi untuk standarisasi keluaran output dan hasil outcome dari belanja negara dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka mewujudkan kinerja anggaran yang lebih tepat guna dan tepat sasaran. 4. Memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu, khususnya subsidi energi, baik bahan bakar minyak BBM, LPG 3 kg maupun listrik, dengan mengintegrasikan penerima subsidi dalam satu data yang dapat berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial. 5. Menyusun roadmap kebijakan utang pemerintah sebagai peta jalan kebijakan utang jangka panjang dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari utang sekaligus sebagai jalan mitigasi risiko. 6. Memperkuat sistem penilaian dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan efektivitas penyertaan modal negara (PMN) serta risiko fiskal yang menyertainya, sehingga setiap penempatan PMN terkalkulasi dan termitigasi dengan baik dalam pelaksanaannya. 7. Memperkuat kebijakan pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran melalui pembiayaan utang yang selektif, produktif, dalam batas aman dan manageable, serta mendorong tingkat bunga SBN lebih kompetitif. 8. Menyampaikan laporan capaian RPJMN pada tahun 2022 yang ditujukan dengan indikator-indikator RPJMN, yaitu baseline RPJMN 2019, capaian 2022, target 2024, dan KL pelaksana. Tindak lanjut pemerintah terhadap rekomendasi tersebut disepakati untuk dimasukkan dalam penjelasan pasal 12 RUU P2 APBN tahun anggaran 2022. Pimpinan, para anggota dan hadirin sekalian, berikut kami laporkan sikap fraksi yang disampaikan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan, yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Nasional Demokrat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui atau menerima RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 dan dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.
fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui atau menerima dengan Minderheads nota RU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 dan dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam laporan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pembahasan RU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 untuk dapat diambil keputusan dalam sidang Dewan yang terhormat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang diwakili Saudari Menteri Keuangan, pimpinan Dewan, pimpinan dan anggota komisi-komisi beserta mitra kerjanya, dan seluruh fraksi DPR RI atas kerjasamanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik cetak maupun elektronik yang telah menyebarluaskan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Tak lupa kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RU ini hingga selesai. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.